Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ilham Lantansa, 2. Indira Aprilia Putri, 3. Gizia Putri Madewi, 4. Mega Nurul Hatimah, 5. Muhammad Faizur Rasyid Al-Fajri akan mempresentasikan PPT yang berjudul Infeksi yang disebabkan oleh jamur. Kali ini kita akan membahas infeksi yang disebabkan oleh jamur. Di antaranya adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur pada permukaan kulit, infeksi yang disebabkan oleh jamur pada rambut, infeksi yang disebabkan oleh jamur pada saluran genital, serta obat antifungi dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, infeksi fungi pada permukaan kulit. Fungi atau jamur merupakan mikroorganisme dalam golongan eukariotik dan tidak termasuk ke dalam golongan tumbuhan. Infeksi jamur merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur yang dapat dialami oleh siapa saja. Namun, seseorang dengan sistem kekebalan tubuh lemah lebih beresiko terserang infeksi ini. Mikosis adalah infeksi jamur yang dapat menyerang permukaan dan lapisan kulit hingga organ dalam tubuh manusia. Mikosis umumnya menyerang orang dengan sistem imun yang lemah. Mikosis luar atau mikosis superficial dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu dermatofitosis dan non-dermatofitosis. Yang pertama, dermatofitosis. Yang termasuk ke dalam dermatofitosis adalah 1. Tinea corporis atau kurap. Infeksi jamur atau kurap ini biasanya terjadi di leher, badan, lengan, maupun tungkai. Biasanya penderita akan merasa gatal dan menimbulkan ruam melingkar. Yang kedua adalah tinea cruris. Tinea cruris menyebabkan rasa gatal di selangkangan yang terjadi akibat infeksi jamur. Infeksi ini terjadi pada siapa saja, namun lebih sering dialami oleh pria atau seorang atlet. Yang ketiga adalah tinea pedis atau kutu air. Infeksi jamur ini terjadi pada kulit kaki. Bermula dari sela jari kaki, kemudian menyebar ke semua area kaki. Yang keempat adalah tinea imbricata. Disebabkan oleh Trichopiton concentricum dengan gambaran morfologi khas berupa papulus squamosa yang tersusun dalam lingkaran konsentris sehingga berbentuk seperti atap genting. Dan yang terakhir adalah tinea barbae, infeksi jamur kulit pada area rambut di wajah dan leher. Kondisi ini biasanya menyerang pada pria dewasa dan tidak pernah terjadi pada anak-anak. Untuk non-dermatofisis, yang pertama ada tinea versicolor. Tinea versicolor atau pityriasis versicolor adalah infeksi ringan yang sering terjadi disebabkan oleh Malassezia furfur. Penyakit jamur kulit ini adalah penyakit yang kronik dan asimptomatik, ditandai oleh bercak putih sampai coklat yang bersisik. Yang kedua ada otomikosis. Otomikosis adalah infeksi jamur pada liang telinga bagian luar. Jamur dapat masuk ke dalam liang telinga melalui alat-alat yang dipakai untuk mengorek-ngorek telinga yang terkontaminasi atau melalui udara atau air. Yang ketiga ada tinea nigra palmaris. Tinea nigra ialah infeksi jamur superficialis. Ia biasanya menyerang kulit telapak kaki dan tangan dengan memberikan warna hitam sampai coklat pada kulit yang terserang dan kadang-kadang tampak bersisik. Pengobatan. Contoh obat yang bisa digunakan dalam pengobatan infeksi fungi pada kulit yaitu ada dua. Yang pertama adalah ketoconazole. Ketoconazole adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur. Obat ini berfungsi untuk mengatasi beragam jenis infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kutu air, dan infeksi jamur di bagian tubuh lain seperti candidiasis pada vagina. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan dan mencegah pertumbuhan jamur. Yang kedua ada thioconazole. Thioconazole adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Beberapa infeksi jamur yang dapat diobati dengan thioconazole antara lain infeksi jamur kuku, kurap, kutu air, panu, dan candidiasis.
Thiokonazol termasuk dalam anti jamur golongan azol yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan ergosterol yang penting untuk pertumbuhan dinding sel jamur. Akibatnya, jamur akan berhenti tumbuh dan mati. Yang selanjutnya ada infeksi fungi pada rambut. Infeksi fungi pada rambut. Infeksi fungi pada rambut atau tinea capitis adalah sebutan untuk penyakit kurap yang menyerang kulit kepala, di mana kondisi kulit kepala yang bersifat kronik yang ditemukan di sekuama atau serpihan-serpihan kulit kepala berwarna putih keabu-abuan atau kadang kekuningan. Tanda-tanda dan gejalanya yaitu kemunculan bercak yang terasa gatal pada kepala, bagian rambut di sekitar area yang terdampak rontok sehingga meninggalkan area yang bersisi botak dan kemerahan. Seseorang lebih berisiko terkena penyakit ini apabila yang pertama masih berada pada usia balita atau sekolah dasar. Di sini anak-anak lebih rentan karena mereka untuk kebersihannya masih susah terjaga. Kemudian yang kedua ada memiliki hewan peliharaan. Yang ketiga bekerja di sekolah atau pusat penitipan anak di mana wabah sering terjadi dan infeksi lebih mudah menyebar. Yang keempat tinggal di lingkungan yang lembab dan hangat, sebab kelembapan berlebih dapat menjadi tempat ideal bagi pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya yaitu memiliki kondisi yang membuat imunitas tubuh menjadi lemah. Adapun cara pencegahannya, yang pertama, menjaga kebersihan kulit kepala dengan keramas secara teratur. Pada umumnya untuk keramas itu paling tidak itu 2 hari sekali. Kemudian yang kedua ada mandi dan mencuci tangan setiap setelah melakukan aktivitas rentan akan kotoran dan berkeringat. Untuk mandi pasti sama sudah tahu ya, untuk mandi itu paling tidak 1 hari 2 kali. Kemudian yang ketiga, jangan berbagi barang pribadi seperti pakaian, handuk atau sikat rambut. Lebih mudah terjadi pada anak-anak. Kemudian yang keempat, bila memiliki hewan peliharaan, bawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya secara rutin. Selanjutnya untuk pengobatannya, dokter biasanya akan meresepkan obat anti jamur. Obat anti jamur yang cukup ampuh untuk tinea capitis adalah Crisofulvin atau Grifulvin V. Crisofulvin sendiri menginhibisi pembelahan sel jamur pada metafase dengan merusak spindel struktur mitosis sel jamur. Dengan berikatan pada mikrotubulus alfa dan beta, Crisofulvin juga mempengaruhi produksi deoksiribonukleik asid atau DNA. Selain itu, Crisofulvin juga berikatan pada keratin tubuh manusia, menyebabkan resistensi terhadap infeksi jamur. Keratin baru yang bebas infeksi ini kemudian akan menggantikan keratin lama yang terinfeksi jamur saat pergantian keratin secara alami pada tubuh terjadi. Selanjutnya, infeksi fungi pada saluran genital atau kandidiasis. Infeksi jamur vagina dikenal dengan sebutan Candidiasis vaginalis, yaitu jenis Candidiasis yang terjadi pada organ intim wanita. Kondisi ini merupakan masalah kewanitaan yang cukup lazim terjadi di segala usia. Tanda-tanda gejala infeksi jamur vagina. Infeksi jamur ini merupakan penyakit infeksi yang menimbulkan berbagai keluhan pada organ intim, termasuk vagina bagian luar yang disebut vulva. Berikut ini adalah berbagai tanda dan gejala infeksi jamur pada vagina.
Yang pertama, rasa gatal pada vagina. Yang kedua, nyeri atau perih saat buang air kecil atau berhubungan. Yang ketiga, bagian luar atau bibir vagina atau vulva tampak kemerahan dan bengkak. Yang keempat, nyeri dan ruam pada vagina. Yang kelima, keputihan yang menggumpal namun tidak berbau. Kemudian pengobatannya. Dokter dapat memberikan pengobatan sesuai dengan tingkat keparahan gejala infeksi jamur vagina Anda, serta sudah berapa lama Anda mengalami sakit itu. Ada beberapa macam pengobatan yang dapat diberikan oleh dokter untuk mengobati infeksi jamur. Yang pertama, obat anti jamur minum, seperti fluconazole dan itraconazole. Kemudian yang kedua, obat anti jamur oles dalam bentuk krim, salep, cairan, atau tablet vagina suppositoria. Misalnya miconazole, clotrimazole, nystatin, dan asam borat. Yang ketiga, obat antihistamin untuk mengurangi rasa gatal pada vagina. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.